Provinsi Tapanuli ini harus menjadi hadiah sebelum Bapak Presiden Yes. Jokowi berakhir, kira-kira. Berarti harapannya 2024 dong ya? Ya. Sebelum Pak Jokowi habis ya? Ya, betul. Mantap sekali. Ya. Pemirsa Nawacita Politik TV, kembali ketemu dengan saya, Otto Lijebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Sekarang kita bicara, dan sekarang waktunya kita mengambil keputusan. Di studio Nawacita hadir tamu saya spesial di hari ini, Bang Yonge Siombing. Siap. Apa kabar Bang? Sehat? Sehat Pak Jebua. Ya, terima kasih. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan tamu saya ini memperkenalkan diri. Silakan Bang Yonge memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya juga menyapa pemirsa Nawacita Politik TV. Terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia ini bisa hadir di studio yang sangat luar biasa ini. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Yonge Siombing. Saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia di Medan. Saya juga beraktivitas di DPRD Provinsi Sumatera Utara kurang lebih hampir 9 tahun. Dan terakhir sebagai staf ahli ketua. Dan hobi di dalam menulis buku, dan juga saya pernah ikut di dalam tim kerja kelompok ahli gubernur di masa Tengku Rizal Nurdin, dan juga pernah asisten pribadi di DPR RI dan DPD RI. Saya pikir itu dulu sebagai penghantar identitas saya. Terima kasih Pak Jebua. Terima kasih. Pemirsa Nawacita Politik TV, tema diskusi saya di siang hari ini, mungkinkah Provinsi Tapanuli mekar di 2024? Nah, ngomong-ngomong ini Bang. Siap. Bang Yonge ini sekarang di panitia percepatan Provinsi Tapanuli, posisi apa sekarang? Sebagai ketua umum. Pak. Ketua Umum P3T. Iya, betul. Ya, sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua Umum P3T? Ya, saya mulai menjabat ketua umum ini Januari 2023. Januari. Oh, ini baru ya? Ya, masih baru. Oke. Masih baru. Nah, sebelumnya komposisi apa? Sebelum jadi ketua apa posisi? Ya, jadi sebelumnya itu kami kan Pak Jebua melakukan deklarasi itu pada tanggal 29 Oktober 2022. 2022. Pada saat itu posisi saya sebagai Sekretaris Jenderal Oh, Sekjen P3T. P3T. Lalu di bulan Januari saya beserta kawan-kawan dan atas permintaan daripada sejumlah tokoh Ya. untuk bergerak dan mandiri, akhirnya saya pun menerima saran-saran itu. Akhirnya saya kukuhkan tim kita, kepanitiaan kita, dan sayalah sebagai sebagai ketua umum panitia percepatan Provinsi Tapanuli. Iya, jadi sejak Januari 2023 Bang Yonge ini menjadi ketua umum P3T. Iya, betul. Oke. Pak. Nah, mungkin sebelum kita lanjut berdiskusi tentang hal ini, Bang, mungkin Bang Yonge bisa memberikan semacam cerita tentang sejarah bagaimana perjuangan Protam ini. Apa alasan dulu mengapa sampai muncul ide harus ada Provinsi Tapanuli? Baik, Pak Jebua. Jadi kerinduan daripada Provinsi Tapanuli ini sebenarnya sudah ada 50 tahun. 50 tahun? 50 tahun. Saya pernah sedang dalam proses menuliskan ini dengan judul setengah abad atau 50 tahun kerinduan Provinsi Tapanuli. Nah, kalau dihitung 50 tahun berarti itu tidak jauh setelah Indonesia merdeka. Ya. Indonesia merdeka. Nah, sebetulnya kalau dari sejarah ini malah awalnya ini datangnya ide Provinsi Tapanuli ini justru dari masyarakat Simalungun sebenarnya. Simalungun. Nah, ketika itu ada sebuah keinginan mereka supaya mereka kuat di dalam ruang dan wilayah Provinsi Tapanuli, mereka pernah menyuarakan itu. Lah kemudian bergulir kembali, itu datang malah dari masyarakat yang dari Tapanuli Selatan. Ya. Nah, lalu yang kemudian datanglah dari masyarakat Toba. Nah, jadi kira-kira itulah tahapan daripada datangnya ide itu. Nah, kemudian
pada waktu itu kabupaten-kabupaten yang diusulkan itu untuk konteks sekarang memang ada perubahan. Ya. Nah, kalau dulu yang diusulkan itu yang pertama itu kan Tapanuli Utara, Oke. kemudian ada Humbang Hasundutan, Oke. kemudian ada Tobasa. Waktu itu masih Tobasa, Masih satu. masih satu. Nah, kemudian ada juga Dairi. Dairi. Nah, Dairi saat itu masih satu, belum ada Pakpak. Ya. Nah, kemudian masuklah Nias Ya. Selatan, Nias juga pada waktu itu masih satu. Betul. Kemudian ada Tapanuli Tengah dan Sibolga. Ya. Itulah yang diusulkan dalam konsep di 2009 yang dipimpin oleh para pendahulu kita, Ya. yaitu ada Pak almarhum GM Panggabean, Ya, Panggabean. ada Pak Chandra sebagai ketua umumnya Ya. pada waktu itu, dan kawan-kawan beliau pada waktu itu, kira-kira. Iya, jadi sebenarnya Provinsi Tapanuli itu hampir sama juga sebenarnya dengan Provinsi Kepulauan Nias. Ya. Ya, jadi di Sumatera Utara ini sekarang kan ada 3 yang sedang mengusulkan itu. Ya. Yang pertama Provinsi Tapanuli, Ya, terus ada Tapanuli Selatan ya, Tabaksel. Tabaksel namanya ya, Tabaksel. Provinsi Tabaksel, dan ada Kepulauan Nias. Tambah satu lagi Pak, itu ada Sumatera Tenggara. Oh, sudah ada Sumatera Tenggara Ya, sekarang? Sumatera Tenggara itu kabupatennya itu Tanjung Balai, Oh. Batubara, kemudian ada dari Asahan dan yang sekitarnya itu. Yang penting kan persyaratan kan 5 kabupaten kota Iya, ya. 5. Berarti sudah 4 pengajuan. 4, Sudah 4 pengajuan ya? sudah 4. Ya. Nah, selama ini proses apa saja yang sudah dilakukan oleh panitia P3T dalam persiapan pemekaran ini? Ya, jadi sejak kita deklarasi pada tanggal 29 Oktober 2022 di Gedung Serbaguna di Tarutung. Tarutung. Waktu itu kita undang dari semua kabupaten untuk mewakili mereka, dan kita ambil tema waktu itu Gondang Sabangunan namanya. Oke. Nah, itulah tahap pertama yang kita buat. Walau sebelum itu Sudah perjuangan-perjuangan lah. sudah ada. Jadi di saat deklarasi itu kebetulan Pak Jebua saya yang menuliskan 9 butir Poin-poin. poin deklarasi, dan saya yang membacakan waktu itu. Oke. Nah, di poin pertama itu langsung saya buat bahwa Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli ini adalah sebuah kepanitiaan yang melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu. Itu. Nah, setelah deklarasi itu, maka kami melakukan sosialisasi, walaupun sebetulnya hal ke Provinsi Tapanuli ini sudah ada di benak masyarakat di situ semua. Ya. Tetapi kita perlu mensosialisasikan bahwa ada wadah yang baru yang akan melanjutkan perjuangan ini. Itu. Nah, setelah itu kemudian pernah kita membuat sekitar di bulan 12 itu kita membuat ada namanya spontanitas dukungan melalui tanda tangan. Ya. Nah, saya buat waktu itu temanya tanda tangan di atas kanvas putih, Oke. mewujudkan kerinduan 50 tahun Provinsi Tapanuli. Nah, waktu itu luar biasa, hanya dalam tempo 1 minggu itu ada sampai puluhan ribu yang membuat tanda tangan, ya. Dan itu spontanitas semua, kain itu dibagi-bagikan di warung-warung. Nah, setelah selesai ditandatangani lah baru dikumpulkan dan akhirnya kita jahit dan itu kita bawa ke Jakarta. Nah, Ini peristiwanya sebelum peristiwa yang di Medan itu ya, yang di DPRD. oh, sebelum kalau Sebelum itu. ya, kalau Oke. peristiwa yang di DPRD itu kan 2009, Pak. Oke. Nah, kita ini sudah generasi baru Oke. yang main di posisi 2022, Oke. ya kan? Nah, jadi setelah sudah kita buat aksi menandatangani, yang intinya sebenarnya saya berpikir waktu itu masih respect enggak? Ya. Nah, ternyata setelah kita buat itu, oh ternyata malah lebih Masih antusias ya? masih antusias. Nah, setelah kita buat aksi penandatanganan itu, lah kemudian saya masuklah menyusun formasi daripada kepengurusan. Kepengurusan, oke. Menyusun formasi kepengurusan. Nah, akhirnya pada Januari sayalah sebagai ketua umum, sekjennya namanya kandidat Dr.
Dr. Anda Murniati Tobing, MSI, dan bendahara umumnya itu Dr. Andus Binton Simorangkir, MM. Nah, langkah kedua kita buat dulu kantor. Kantor Ya, P3T. Ya, kantor pusat kita ada di Medan, di Jalan Si Asahan. Lalu kantor cabang yang di Jakarta, kita buatlah kantor cabang di Jakarta. Kemudian ada lagi kantor perwakilan dari seluruh kabupaten itu di Tapanuli Utara. Oke. Nah, sudah selesai buat kantor, lalu kami bulan 11 itu November, delegasi itu berangkat ke Jakarta membawa dokumen pengusulan ini. Lalu kami suratilah dan kami serahkan dokumen ini termasuk kepada ketua pertimbangan otonomi baru, Wapres. Nah, setelah kami sampaikan ke beberapa instansi termasuk Mendagri, nah puji dan syukur hanya tempo 21 hari Pak Wapres sudah membalas surat kita yang isinya memerintahkan atau memintakan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti permohonan panitia ini hal untuk membicarakan atau pembahasan pembentukan Provinsi Tapanuli. Oh, jadi surat dari Wapres itu sudah ada ya? Sudah, Pak. Oh, sudah ada? Sudah kita pegang. Sudah pegang, oke. Udah. Jadi kami terima itu tanggal 6 Januari. 6 Januari 2023? 2023. Oke. Kita kasih itu di minggu ketiga Desember atau minggu kedua, makanya tidak hanya 21 hari sudah balasan sudah ada. Sudah ada. Lalu kemudian setelah surat itu diterima oleh Mendagri, kemudian saya ditelepon untuk datang ke Mendagri. Nah, kemudian kami datanglah ke Mendagri, lalu dia menjelaskan inilah surat yang disampaikan oleh Wapres untuk kita berbincang-bincang. Nah, singkatnya beliau memaparkan bahwa aturan dan peraturan hal pengusulan pemekaran itu sudah banyak yang berubah. Ya, undang-undangnya sudah berubah. Sudah berubah undang-undangnya, PP-nya juga sudah berubah. Betul. Singkat ceritanya, bahwa dokumen yang awal itu sudah banyak yang tidak lagi relevan. Ya. Termasuk di situ Pak Jebua mengenai studi kelayakan pemekaran. Nah, kalau dia di 2009, tentu data yang digunakan itu kan sudah jelas di bawah 2009. Betul. Sementara ini posisi sudah 2023. Betul, harus diulangi lagi. Harus kita upgrade lagi. Upgrade lagi. Di-upgrade, ya kan Pak, gitu. Ya. Nah, jadi untuk sekarang ini kan persyaratannya itu kalau dikategorikan hanya dua, persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Ya. Nah, untuk persyaratan administrasi itu pun ada yang sudah berubah. Kalau dulu surat rekomendasi bupati dan ketua DPRD itu terpisah. Nah, untuk saat ini mereka harus buat seperti surat keputusan bersama. Oh, jadi dalam satu surat. Nah, nantinya memang surat-surat yang pernah dikeluarkan oleh bupati dan sebelumnya itu sebagai lampiran. Ya. Nah, kemudian juga nanti ada lagi surat dari Gubernur Sumatera Utara atau Provinsi Induk, termasuk dari DPRD. Nah, jadi tahapan-tahapan itu sudah kita lakukan dan bahkan kita kepanitiaan sudah rampung menyusun seluruh administrasi itu dan seluruh hasil studi kelayakan itu dengan jumlah halaman itu 2.200 halaman. Oh, 2.200 halaman. Karena kita juga karena ada juga tambahan persyaratan walaupun tidak wajib tapi bisa menambah pada penilaian kelayakan, yaitu mengenai rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa. Oh. Ya, minimal 50 plus 1 desa yang ada di cakupan seluruh kabupaten kota itu. Iya. Nah, kami coba malah menaikkan itu sampai 75%. Oh, jauh di atas permintaan? Iya, supaya apa? Nilainya naik. Nah, jadi untuk konteks sekarang, tahapan yang sudah kita lakukan itu sebenarnya sudah pada tahapan kalau dalam apanya mungkin sudah 75%. Sudah 75%? Sudah 75%. Andai kata hari ini dipanggil,
you bawa dokumen itu, ya udah kita Oh, sudah jadi standby. yang sifatnya administrasi tadi persalinan sudah sudah disiapkan Sudah ini? kita siapkan. Karena memang begini dia Pak Jebua, kita kan harus sedia payung sebelum hujan, Betul. ya kan? Artinya kapanpun nanti barang ini dibicarakan, bahan kita sudah Sudah standby. ada, sudah siap. Nah, tapi kan ada satu kendala sekarang. Ya, Ini moratorium. ya. Nah, bagaimana Bang Yongge bisa memahami ini moratorium ini? Nah inilah yang menjadi sekarang perlu diluruskan Pak Jebua. Diluruskan dalam artian apa? Apa memang masihkah moratorium itu menjadi pintu pemekaran? Ya, Nah sebenarnya setelah saya berbincang juga tidak ada kaitan daripada moratorium kepada Pemekaran. pemekaran. Karena apa? Kita sudah lihat case per case contoh bahwa moratorium ini kan itu akibat kejadian yang di 2009 ya, dan akhirnya dihentikan sementara pembicaraan itu, dan itu akhirnya mengena kepada permohonan-permohonan provinsi kabupaten yang lainnya betul. atas kejadian yang di 2009 yang di sini. Nah, lalu pasca sudah bergulir undang-undang yang baru dan PP yang baru, artinya apa? Di sini saja sudah berubah indikator penilaian, sementara kalau di konsep yang ditunda pembahasan oleh moratorium itu kan dasar hukumnya kan sudah dasar hukum bukan yang ini. Betul, udah berubah. Ya, sudah berubah. Sudah berubah. Kalau ini dicabut, nggak otomatis lagi. Ini kan sudah kadaluarsa. Ya. Makanya logikanya nggak ada kaitan. Betul. Karena yang ditunda pembicaraan itu, moratorium itu, dasar hukumnya kan yang sudah yang lalu. Yang lalu ya. Nah kalau dibuka pintunya, ya perbaiki lagi. Tidak berarti otomatis. Nah oleh karena itu kita tidak mempersoalkan di posisi moratorium ini, tapi kita siapkan dokumennya. Dan yang kemudian kita lihat juga misal terbentuk 4 Papua, Ya. 4 provinsi. Iya, padahal moratorium masih ada. Masih ada, walaupun ini dasar hukumnya adalah undang-undang khusus. Iya, otsus. Tetapi kan dari sini kan kelihatan bahwasanya tidak kaku, tidak jadi penghambat utama Moratorium itu. moratorium itu. Nah jadi saya pikir ini perlu, saya selaku Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli selalu mengatakan kami tidak ada bergantung kepada terminologi ini. Ya. Ya, dicabut tak urusan ke kita. Kita yang penting siapkan semua berkas, siapkan semua dokumen dan lakukan komunikasi. Kapan saja nanti mau dipanggil untuk dibahas, DPR sudah punya bahan, Ya. Mendagri punya bahan, stakeholder semua punya bahan. Sebab nanti di tahapan itu ada tim penilai yang dibentuk oleh Mendagri dan Wakil Presiden bersama beberapa menteri terkait. Ya apa bahannya untuk menilai kalau kita nggak siapkan? Kita siapkan. Nah inilah yang sebenarnya, kalaupun ada kepanitiaan-kepanitiaan yang membawakan pemekaran, apakah pemekaran kabupaten atau termasuk Provinsi Tapanuli, ya menurut saya fokus saja mempersiapkan daripada persyaratan ini. Persiapan, iya. Ya. Jadi memang kalau kita kembali kepada moratorium, memang selama hampir 3 tahun ya terakhir ini, setelah itu memang banyak yang tadinya berniat mau pemekaran itu jadi seperti terbendung. Ya, sudah 3 tahun ini sudah tidak ada. Nah, menjelang menjelang tahun politik, saya lihat mulai bangkit lagi itu. Kami dari Kepulauan Nias juga mulai bangkit. Ya, kita mulai membenahi lagi dan sudah mulai banyak tokoh masyarakat yang menginginkan bahwa pergerakan ini harus terus dilanjutkan. Nah, harapan kita 2024 setelah pemilu, ya kita harap bahwa pintu pemekaran itu kembali dibuka. Itu kan harapan kita. Nah, menurut Bang Yongge kira-kira yakin nggak 2024 pintu ini akan dibuka? Oh sangat yakin, Pak. Sangat yakin. Yakin. Karena kan saya melihat begini, bahwa akselerasi pembangunan itu akan lebih efektif manakala
cakupan wilayah yang diayomi atau penduduk yang diayomi itu masih dalam porsi yang patut dan yang pantas secara ukuran pelayanan. Ya. Kita ambil contoh misalnya rentang jarak, katakan Kota Medan ke Nias. Iya jauh. Ya kan gitu Pak. Biaya kos wow. Ya, kemudian masuk lagi kita kepada yang namanya ada faktor, nah khusus untuk Tapanuli ini kan ada faktor sejarah. Bahwasanya dia ini bagian residen daripada keresidenan Tapanuli. Oke. Nah, kalau saya tidak silap ada 5 atau 6 keresidenan di Republik Indonesia ini yang mana saat ini hanya keresidenan Tapanuli yang belum menjadi provinsi. Selain itu semua sudah menjadi Provinsi masing-masing. provinsi masing-masing. Artinya apa? Dari faktor historis ini menjadi sangat layak sebenarnya khusus untuk Provinsi Tapanuli mendapatkan status sebagai provinsi seperti yang istilah keresidenan Tapanuli yang dulu. Nah, ditambah saya melihat Pak Jebua bahwa Pak Jokowi juga menurut saya Ya. beliau juga menginginkan artinya apalagi kalau itu sudah kerinduan itu bukan lagi yang terbaru sekarang ya. Seperti Provinsi Tapanuli misalnya, beliau tahu persis lah itu bahwa itu sudah sebuah kerinduan yang lama. Ya. Nah, tinggalan nanti di bulan keberapa nanti beliau untuk mengesahkan ini, nah itu nanti tergantung kepada kajian dari Pak Jokowi. Tapi saya yakin sebelum Pak Jokowi dan saya juga berharapkan, kami juga mengharapkan masyarakat Tapanuli, Provinsi Tapanuli ini harus menjadi hadiah sebelum Bapak Presiden Jokowi berakhir. Kira-kira. Berarti harapannya 2024 dong ya? Ya. Sebelum Pak Jokowi habis ya? Ya, betul. Mantap sekali. Ya, mudah-mudahan bukan Tapanuli lah ya. Termasuk juga yang lain. Dan kami sebenarnya Pak sudah pernah komunikasi untuk nanti bertemu sesama ketua-ketua panitia yang 4 ini. Betul. Nah, saya sudah komunikasi dengan ketua umum dari Tabaksel. Itu kebetulan ketua umumnya itu kan Doli Sinumba ya. Kemudian juga ketua panitia pemekaran dari Sumatera Tenggara itu ada Pak Muslim Simbolon. Kemudian nanti dari Nias yang kalau nggak silap saya Mayor Jenderal Purnawirawan. Nah, jadi kita nanti coba bincang-bincang supaya nanti sama-sama kita menyuarakan ini. Artinya apa? Tidak karena suasana politik sebenarnya sehingga ini digulirkan, bukan. Tapi karena memang seluruh masyarakat yang ada dalam komunitas pengusulan Provinsi Tapanuli ini memang merindukan itu hadiah dari Bapak Presiden Jokowi. Begitu. Nah, saya pikir Nias juga mengharapkan itulah hadiah dari Bapak Jokowi. Begitu juga nanti yang Tabaksel, begitu juga nanti Sumatera Tenggara, begitu juga dari Tapanuli. Saya pikir Pak Jokowi memahami dan tahu isi hati kita. Selama ini kan ada satu kadang-kadang menjadi polemik. Orang berkata bahwa kalau ada pemekaran katakan provinsi atau kabupaten kota, maka anggaran dari pusat itu akan bertambah, akan lebih banyak bertambahnya. Bagaimana ini bisa melihat ini? Ya, jadi kan itu konsekuensi salah satu dari desentralisasi fiskal, otonomi daerah. Di satu sisi memang akan ada beban kepada APBN, transfer daripada pusat ke provinsi. Nah, tetapi sebenarnya kalau nanti dikaji, itu makanya ada kajian studi kelayakan. Di dalam studi kelayakan itu kan sudah diungkapkan ya di mana posisi daripada nanti di provinsi itu kalau sudah jadi kemampuan keuangan daerahnya, investasinya, dan artinya ketika dia disebut layak ini
sebetulnya kan sudah ada di sini yang namanya kemampuan nanti dia itu untuk tidak lagi bergantung Kepada di sini. pusat. Ya, toh nanti Menteri Keuangan ada di tim penilainya ini. Di dalam penilaian studi kelayakan itu ada satu di situ variabel kemampuan keuangan daerah. Ada variabel potensi daerah. Daerah ya. Nah, orang Kementerian Keuangan kan lihat dari data seperti kita misalnya dari Provinsi Tapanuli. Kita kan sudah ungkapkan di situ data per 5 per 10 tahun. Ya. Proyeksi-proyeksi PAD kita, proyeksi-proyeksi investasi masuk, juga proyeksi penyediaan lapangan kerja. Nah, artinya apa? Dengan melihat di sini ada angka-angka yang memang bisa dicapai, nanti kan Kementerian Keuangan kan tinggal melihat berapa lama atau seberapa besar beban itu pada saat ini nanti menjadi sebuah provinsi mandiri. Nah, khusus kita Pak Jebua Provinsi Tapanuli karena ini masuk dalam zona atau kawasan destinasi wisata dunia. Oke. Ya, kita sudah lihat kemarin F1. Ya. Wow, berapa banyak uang bisa masuk. Luar biasa. Ini nanti bulan 9 ada lagi. Nah, event-event internasional ini kan pemasukan. Ya. Nah, dan memang salah satu kan nanti sebagai sumber penerimaan di Provinsi Tapanuli ini kan pasti dari sektor pariwisata. Nah, oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan sebenarnya dan sekarang ini kami juga sudah banyak mendapatkan informasi bahwa perantau-perantau Tapanuli ini, baik itu yang ada di Indonesia ini bahkan di luar Indonesia, sudah siap untuk investasi. Ya. Investasi misalnya dia bikin hotel, dia bikin tempat objek-objek wisata, dan sekarang ini geliatnya luar biasa Pak Jebua. Dulu sebelum ini menjadi daerah wisata dunia, ditetapkan oleh pemerintah, belum seperti ini misalnya kemajuan daripada akses jalan, apalagi tol dari tebing sudah bisa sampai ke Prapat. Iya ya. Artinya apa yang diimpikan oleh masyarakat Tapanuli atau masyarakat di luar Tapanuli untuk bisa berwisata cepat, itu nanti Medan dengan Parapat atau kawasan Danau Toba dengan 2 jam sudah bisa ditempuh. Nah, artinya apa? Ini nanti tergantung kepada kemampuan daripada SDM-nya untuk menghidupkan geliat ekonomi itu. Dan satu hal saya melihat adanya sekarang sudah semangat dan kekompakan masyarakat Tapanuli dalam bahasa kayak dulu yang didengungkan oleh Raja Inal, Marsipature Hutanabi itu. Marsipature Ini makin hidup kembali. Ya. Itu. Nah, sekarang yang bergabung di Provinsi Tapanuli berapa kabupaten lagi nih sekarang? Yang sekarang ini 6 sebenarnya Pak. Oh, 6 kabupaten? 6. Tapanuli Utara, kemudian Humbang Hasundutan, kemudian Toba, kemudian Samosir, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Oh, Sibolga masih ya? Masih. Jadi nanti letak provinsi di mana ibu kota ini? Nah, kalau ibu kota ini kan dari kita kepanitiaan itu sifatnya kan memberikan alternatif. Alternatif ya. Nanti soal keputusan biar nanti hasil penilaian daripada tim penilai. Ya. Tapi kita siapkan atau kita sampaikan ada 3. Calon ya? Ya, yang pertama nanti ada di Sibolga, yang kedua di Siborong-Borong. Oh, Siborong-Borong. Ya, yang ketiga di Balige. Oke. Ya, kalau yang 2 ini sudah ada dulu ini Pak Jebua. Yang di Sibolga sama Siborong-Borong ini sudah ditawarkan di masa 2009. Tetapi dari kepanitiaan kita berkreasi karena memang Balige juga sudah menjadi sebuah ibu kota kabupaten. Ya. Dan dari studi yang kita buat masih juga bisa menjadi ibu kota. Jadi provinsi. 3 calon ya? 3 gitu. Iya. Baik, pemirsa Nawacita Politik TV, luar biasa perbincangan saya dengan Bang Yonggi sebagai Ketua Umum Panitia Persiapan Provinsi Tapanuli. P3T ya. Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli. P3T. Iya. Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli. Ya, kantornya ada di
Medan, dan mereka punya perwakilan juga di Jakarta. Ya. Siap. Ada hal lain lagi sebagai pesan terakhir kepada pemirsa, silakan. Ya, Bang Yongya. jadi kepada pemirsa Nawacita Politik TV, mohon doa restunya supaya harapan kami dari masyarakat Tapanuli bisa diwujudkan oleh Bapak Presiden Jokowi sebelum Pak Presiden berakhir, dan tentunya juga kepada masyarakat Tapanuli, khususnya yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Ayo kita sama-sama untuk menyongsong persiapan daripada pembentukan Provinsi Tapanuli ini, dan tentunya kita harus kompak, Ya, kita harus betul-betul tulus dan ikhlas, dan tidak ada kepentingan pribadi di dalam perjuangan ini. Sebab Provinsi Tapanuli ini kita perjuangkan adalah untuk generasi kita yang akan datang, karena mereka lah nanti yang akan meneruskan baik di bidang pemerintahan maupun di bidang ekonomi dan lain-lainnya. Dan tentunya kami dari Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak ataupun masyarakat Tapanuli yang telah memberikan dukungan kepada kami. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. terima kasih Bang Yonga. Pemirsa Nawacita TV, demikian perbincangan saya tadi dengan Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, dan semoga apa yang diperjuangkan ini, secara khusus ada 4 calon otonomi baru di Sumatera Utara, provinsi kita doakan. Yang pertama Provinsi Tapanuli, ada Provinsi Tabaksel, Provinsi Sumatera Tenggara, dan Provinsi Kepulauan Nias. Yes. Semoga ini terwujud. Salam untuk Indonesia. Yes, merdeka. Merdeka.